Halo, bertemu dengan saya, Cokro Aminoto Mangunkusumo, nama panggilannya Asep. Nah, saya akan menjelaskan tentang perbedaan orang kaya dan orang miskin dalam segi mindset atau pikiran ya guys. Dalam pandangan para pakar keuangan seperti Robert Kiyosaki, Dave Ramsey, dan Grant Cardone, perbedaan paling mencolok antara orang kaya dan orang miskin juga tampak jelas dalam cara mereka memandang utang, investasi, dan risiko. Bagi orang kaya, utang bukan sesuatu yang harus dihindari, tetapi alat yang bisa digunakan untuk menghasilkan uang. Mereka menggunakan apa yang disebut good debt atau utang produktif, yaitu utang yang digunakan untuk membeli aset yang menghasilkan pendapatan seperti properti, bisnis, atau investasi jangka panjang ya guys ya. Sebaliknya orang miskin melihat utang sebagai musuh. Ironisnya, justru karena takut berutang untuk hal yang produktif, mereka sering berutang untuk hal konsumtif, seperti membeli barang yang nilainya turun demi terlihat sukses di mata orang lain. Nah, orang kaya juga memiliki mindset investasi yang sabar dan strategis. Mereka mengerti konsep compounding interest, bunga-bunga berbunga, dan berpikir jangka panjang. Mereka tidak tergoda oleh tren cepat kaya, melainkan membangun fondasi keuangan yang kokoh sedikit demi sedikit. Sedangkan orang miskin sering terjebak dalam mentalitas instan, ingin hasil besar tanpa usaha, tergoda oleh skema cepat kaya, atau panik menjual saat pasar turun. Mereka tidak melihat investasi sebagai proses belajar, melainkan sebagai ya spekulasi nasib seperti itu ya. Kemudian menurut Ray Dalio, miliarder pendiri Bridgewater Associates, perbedaan terletak pada cara mengelola risiko. Orang kaya tidak menghindari risiko, tapi mereka mempelajarinya. Mereka memahami bahwa risiko bisa dikendalikan dengan pengetahuan, diversifikasi, dan strategi yang tepat. Sementara orang miskin melihat risiko sebagai bahaya yang harus dijauhi. Mereka takut kehilangan, padahal justru ketakutan itulah yang membuat mereka tidak pernah benar-benar mendapatkan apa-apa. Orang kaya berpikir bagaimana saya bisa membuat uang bekerja untuk saya. Sedangkan orang miskin berpikir, nah bagaimana ya saya bisa bekerja untuk lebih keras untuk mendapatkan uang. Nah seperti itu ya guys ya perbedaannya. Kemudian kita lanjutkan ya guys ya. Menurut banyak para pakar keuangan yang pengembangan dari seperti James Clear, Stephen Covey, dan Napoleon Hill, perbedaan antara orang kaya dan orang miskin juga sangat terlihat dari kebiasaan harian dan lingkungan sosial yang mereka bangun. Orang kaya memiliki kebiasaan yang mendukung pertumbuhan guys. Mereka membaca setiap hari, menulis tujuan hidup, dan mengatur jadwal dengan disiplin. Mereka memulai pagi dengan rutinitas produktif, olahraga ringan, refleksi, dan belajar sesuatu yang seru. Semua itu membentuk mentalitas fokus dan konsistensi yang menjadi pondasi kesuksesan mereka. Sementara itu, orang miskin seringkali memiliki kebiasaan reaktif ya. Mereka memulai hari dengan ponsel di tangan, langsung membuka medsos, membandingkan diri dengan orang lain, lalu merasa tidak cukup. Banyak waktu habis untuk hal-hal yang tidak menambah nilai, seperti ngegosip, nonton film drakor, atau hiburan ke mall, Tunjungan Plaza, ataupun yang lainnya. Nah, lingkungan juga memainkan peran besar. Orang kaya sengaja mengelilingi diri mereka dengan orang-orang yang lebih pintar, lebih sukses, atau memiliki semangat belajar yang tinggi, guys. Ya, seperti itu. Mereka tahu bahwa energi dan pola pikir itu menular. Mereka mencari mentor, menghadiri seminar, dan membangun jaringan dengan orang-orang yang bisa mendorong mereka naik tingkat. Dan sebaliknya orang miskin sering berteman dengan mereka yang memperkuat zona nyaman. Lingkungan mereka sering menertawakan ide besar, menakuti perubahan dan berkata jangan bermimpi terlalu tinggi. Akibatnya potensi besar yang ada dalam diri mereka teredam oleh tekanan sosial dan rasa takut gagal. Ya seperti itulah. Seperti kata Jim Rohn,
Ya, mentor dari Anthony Robbins, dia ngomong kamu adalah rata-rata dari 5 orang yang paling sering kamu habiskan waktu bersama. Karena itulah orang kaya sangat selektif dalam membeli pergaulan sama teman-temannya. Oke, sekian terima kasih.